Assalamualaikum Pak Asnawi. Waalaikumsalam Bu Asma. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Asnawi? Alhamdulillah baik Bu. Bu Asma sendiri gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, baik juga Pak Asnawi. Anak-anak, anak-anak di kelas gimana Pak Asnawi? Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar mereka baik-baik Bu. Cuman memang ada sesuatu yang saya mau konsultasikan dengan Ibu. Alhamdulillah, ada apa nih? Apa yang akan dibicarakan Pak? Mohon maaf ya Bu Asma, saya mengganggu waktunya Ibu sebentar. Ada yang ingin saya sampaikan terkait permasalahan siswa di kelas. Saya merasa kurang nyaman dengan perilaku siswa yang bernama Andi. Saya melihat perilakunya itu kurang terpuji. Jadi, ada muridnya Bapak bernama Andi, perilakunya kurang baik. Begitu ya Pak Asnawi? Iya Bu, betul sekali. Jadi kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Saya berharap setelah saya konsultasi dengan Ibu, saya mendapatkan solusi dalam menghadapi Andi di kelas. Jadi Bapak berharap ada solusi setelah percakapan kita ini. Iya, betul sekali Bu. Hmm. Nah, kalau berkaitan dengan perilaku anak, menurut Pak Hasnawi, seperti apakah anak yang berperilaku baik, terutama di kelas Bapak? Kalau menurut saya, anak yang baik itu perilakunya pertama tentu disiplin waktu. Bisa datang tepat waktu ke sekolah, kemudian berperilaku baik kepada guru dan teman-teman sebayanya. Aktif juga dalam pembelajaran, tidak bolos, apalagi mengajak temannya untuk bolos. Menurut saya itulah profil anak yang baik. Baik, saya sependapat dengan Bapak. Anak perilakunya baik menurut Bapak, anak yang aktif dalam pembelajaran, tidak mengajak bolos temannya. Nah, kalau kenyataan ini, murid dalam kenyataan ini murid yang jika dinyatakan dalam angka, ini Andi ini kira-kira posisinya berada di mana ini? Antara 1 sampai 10. Kalau menurut saya, untuk Andi ini posisinya berada di angka 5. Mengapa saya memilih angka 5? Karena Andi itu datangnya ke sekolah suka terlambat, suka bolos, bahkan lebih parahnya karena mengajak teman-teman yang lain juga untuk ikut bolos. Terus sikapnya kepada guru menurut saya juga kurang respect, Bu. Agak menyepelekan guru. Ya. Jadi si Andi ini kalau dalam angka posisinya di angka 5 ya. Karena seperti itu tadi ya. Nah, apa sih yang menyebabkan siswa bernama Andi ini seperti itu, Pak? Mungkin dia berperilaku seperti itu karena Andi ini anak seorang guru, Bu. Jadi mungkin dia merasa kalau dia melakukan hal seperti itu tidak akan dihukum atau semacamnya atau disalahkan karena orang tuanya juga guru di sini. Oh, jadi Andi ini anak guru akan mengajar Pak Hasnawi di sana ya. Jadi karena anak guru mungkin dia merasa ada backingan ya. Iya betul Bu. Padahal kan sebenarnya tidak boleh seperti itu. Iya, memang tidak harus seperti itu. Meskipun dia anak guru ya. Ada tidak upaya yang dilakukan Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Sudah ada sih Bu. Saya berupaya untuk membicarakan perilaku Andi ini ke guru wali kelasnya dan juga guru BK. Andi hingga kini
belum sampai saya panggil atau saya panggil orang tuanya. Saya masih ke wali kelasnya dulu dan dulu bertanya. Iya. Itu juga merupakan upaya. Terus kenapa Bapak belum sampai memanggil siswa tersebut? Apakah ada hambatan? Iya, jujur memang ada sedikit hambatan karena saya ada agak sungkan, agak segan sebab orang tua Andi ini kan juga seorang guru. Saya khawatir kalau ibunya salah menanggapi, responnya bisa kurang pas, itu bisa menimbulkan masalah yang lain. Iya, saya kira begitu, Bu. Jadi Pak Hasnawi merasa sungkan, takut akan menimbulkan masalah baru ya. Gini, Iya, apakah betul. ada cara lain atau alternatif yang mungkin bisa mempertemukan Bapak dengan siswa tersebut? Saya sempat berpikir untuk memanggil anaknya, melakukan pembimbingan dengan anaknya, tapi sungkan dengan ibunya. Mungkin langkah awal yang akan saya lakukan adalah berbicara langsung dengan ibunya, tetapi lewat perantara. Ya, dalam hal ini saya akan meminta Ibu Dian untuk bicara dengan ibunya, karena saya tahu Ibu Dian ini sangat dekat dengan ibunya Andi, dan Ibu Dian juga seorang yang berpengaruh. Jadi saya kira Ibu Dian akan menjadi penghubung yang baik dengan ibunya Andi dalam hal membicarakan perilaku anaknya di sekolah. Saya kira begitu. Ya, bagus juga itu Pak. Jadi Bapak tidak langsung ya memanggil ibunya, tapi Bapak melalui perantara dulu ya, jadi dengan ibu dia. Nah, kira-kira jadi setelah melakukan upaya tersebut, kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa ini Pak? Maaf, bisa diulang, Bu? Jadi setelah melakukan upaya-upaya tersebut, kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa? Iya, harapan saya keberhasilannya itu adalah perilaku Andi ini bisa berubah menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Saya kira itu. Oke, jadi itu ukuran keberhasilannya. Utamanya karena dia anak guru, dia harus jadi teladan yang baik. Jadi apa nih komitmen Pak Hasnawi terhadap upaya yang akan dilakukan? Eh, saya akan mencoba solusi yang tadi saya utarakan. Mungkin besok saya sudah memulainya, Bu. Saya akan menghubungi Ibu Dian dulu untuk berbicara ke ibunya Andi. Sekiranya ditanggapi positif, saya akan melakukan pembinaan secara personal kepada Andi. Oke, bagus sekali Pak. Semoga semuanya berjalan lancar. Ngomong-ngomong, gimana nih perasaan Bapak setelah pembicaraan kita ini? Ya, saya merasa senang, saya merasa lega, Bu, karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima Oke, kasih atas waktunya, Bu Asma. oke. Sama-sama Pak.